Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel saya. Hari ini jadwal saya untuk melakukan perawatan cabai irigasi kapiler yang ada di lahan. Namun sebelum itu kita berangkat ke sana, saya perlihatkan dulu tanaman cabai vertigasi kapiler saya, teman-teman yang ada di rumah. Hari ini memasuki minggu ke-23, seperti ini kondisi tanamannya. Buahnya juga masih banyak dan tingginya sudah melebihi tinggi badan saya, teman-teman yang ini. Ini yang ada di dak teras saya, teman-teman ya. Ini vertigasi kapiler, di mana air di pipa adalah air yang menggunakan nutrisi. Oke, kita ke bawah untuk melihat tanaman yang seperti ini namun dengan menggunakan botol bekas. Ya, ini vertigasi kapiler yang ada di bawah, kawan-kawan. Seperti ini kondisinya. Ini yang menggunakan botol bekas di bawahnya ya, kawan-kawan. Itu ada botol penampungannya, sudah dilihat sendiri ya, dan sering saya perlihatkan tanaman ini. Kondisi tanamannya seperti ini, teman-teman. Buahnya masih besar-besar. Ini usia minggu ke-23 ya. Dan saya juga punya terong di sini, teman-teman, tapi proses pembuatannya tidak saya dokumentasikan, tapi caranya sama sebenarnya, teman-teman, karena saya punya 2 pohon di sini. Saya pikir karena nanggung jumlahnya, jadi saya asal tanam saja. Ini terong yang bundar itu ya, teman-teman ya, yang bukan yang ungu. Kondisinya seperti ini. Ini ditanam dengan irigasi kapiler dan saya pupuk secara manual. Di bawahnya menggunakan botol bekas dan berisi air biasa. Teman-teman, sehari ini saya juga akan mengaplikasikan ini Gandasil B yang kemarin, bila sebelumnya saya menggunakan Gandasil D pada tanaman cabai yang ada di lahan. Dan untuk fungisidanya saya sudah menggunakan Amistartop karena tanamannya sudah dewasa. Hari ini kegiatan saya ada beberapa, teman-teman, antara lain penyemprotan fungisida dan pupuk daun, terus perempelan lanjutan karena tunas airnya sudah pada keluar ya, setelah minggu lalu kita pruning, sekarang dia keluar kembali. Dan juga yang terakhir saya akan melakukan pengocoran kalsium untuk yang pertama kali. Seperti apa peristiwanya dan kegiatannya hari ini, kita ikuti sama-sama kegiatan di lahan. Ya, oke, kawan-kawan, sekarang sudah di kebun. Seperti ini kondisi tanaman saya di hari ini. Ya, kita review sejenak sebelum kita lakukan kegiatan di pagi ini, kawan-kawan semua. Ya, hari ini tanaman saya seperti ini kondisinya, teman-teman. Batangnya sudah tinggi. Ini sekitar 70 cm dari pangkal bawah situ. Dan kondisinya sudah berbunga dan saya lihat sudah mulai jadi buah, teman-teman. Kalau apa namanya ini, mahkotanya sudah lepas, biasanya tidak lama kemudian dia akan menjadi buah blur ya, teman-teman ya. Ya pokoknya seperti itu ya, teman-teman ya. HP-nya agak blur, tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, hari ini memasuki minggu keempat ya, kemarin sekarang di hari Rabu. Jadwal kita untuk melakukan perawatan rutin berupa pemberian fungisida dan juga pupuk daun. Bila minggu lalu saya menggunakan Gandasil D, sekarang sudah menggunakan Gandasil B. Ya, di sini ada perbedaan yang mencolok, teman-teman, antara yang dipotong pucuk dan tidak. Yang dipotong pucuk seperti ini kondisinya sudah batangnya lebih pendek, cuman tangkainya lebih banyak, kawan-kawan. Seperti ini, tidak tinggi. Ya mungkin di masa depan dia akan tinggi, cuman di saat ini seperti ini. Sedangkan yang ini yang masih potong pucuk seperti ini ya, kelihatan dengan jelas. Yang tidak potong pucuk batangnya lebih tinggi, teman-teman, seperti ini. Berbuahnya lebih dulu ya. Yang potong pucuk masih kondisi bunga. Ini juga ya, teman-teman ya. Ini yang potong pucuk masih kondisi seperti ini, belum jadi apa-apa. Kenapa tidak bisa lihat jelas ini? Nah, seperti ini, teman-teman.
masih kondisi bakal bunga. Kalau yang ini sudah jadi bunga seperti ini ya. Ya seperti itulah pokoknya. Ya hari ini saya akan melakukan pruning dulu teman-teman di pagi ini. Pruningnya untuk membuang tunas air yang minggu lalu sudah muncul, yang sudah kita buang juga, dan hari ini tentu saja dia akan muncul kembali teman-teman. Dan pruning itu dilakukan setidaknya 3-4 kali dalam satu kali tanam seperti ini, dan biasanya setelah itu dia tidak akan muncul kembali. Ya seperti ini contoh nih, ini sudah keluaran tunas air yang sudah kita buang, sekarang sudah muncul, kita buang saja lagi. Seperti ini caranya. Untuk yang potong pucuk biasanya ini yang biasa teman-teman, yang potong pucuk yang di sana nanti kita datang ya, kita buang saja tunas air yang kemarin kita buang. Ini kan sengaja saya tinggal kemarin nih, ada yang besar, ini sudah besar, ini tunas air juga, ini pokok utama, ini tunas air. Nah tunas air yang muncul lagi kita buang, yang sengaja kita tinggal kita biarkan. Ini saya tinggal sengaja 2 pokok ini di samping batang utama, kita buang lagi. Untuk daunnya ketika di atas sudah rimbun seperti ini boleh dibuang teman-teman, tapi boleh juga tidak. Kalau dibuang biasanya pertumbuhannya juga lebih besar ya teman-teman ya. Oke lah, saya buang saja sebagian, tidak usah semua, karena kalau belum tertutup semua itu masih bisa membantu fotosintesis. Ini ada yang kena jamur teman-teman, kelihatan ya, ini jamur, tapi tidak apa-apa, nanti kita semprot. Biasanya kalau musim hujan seperti itu. Ini sudah bersih ya, kita buang lagi sampingnya. Ya, ini yang tidak potong pucuk ya teman-teman ya. Yang potong pucuk yang dibuang hanya tunas air yang di bawah tangkai-tangkainya teman-teman. Maksudnya ranting-ranting yang tumbuh. Misalnya seperti ini dibuang, ini dibuang seperti itu ya. Ini saya buang sampai menyisakan batang tunas tunas air yang sengaja kita munculkan ya. Kan dipotong pucuknya kan secara otomatis dia akan mengeluarkan tunas air baru yang lebih banyak. Nah itu kita biarkan saja. Nah, ini sudah bersih ya. Nah, keuntungan di pruning ini teman-teman, hama juga agak berkurang ya, karena jumlah daun itu berkurang. Karena pada dasarnya hama itu bersembunyi di balik daun. Kalau jumlah daun berkurang, sirkulasi udara bagus, cahaya bagus, biasanya hama itu agak berkurang, terutama kutu-kutu kebul teman-teman. Walaupun kutu kebul itu banyak di malam hari menyerang, tapi di siang hari kadang masih ada. Tapi kalau cahaya matahari itu menyinari juga, makanya di sawah itu, maksudnya di kebun itu terkadang diberi mulsa. Salah satu tujuannya itu teman-teman, untuk memantulkan sinar matahari ke atas. Oke, daripada panjang saya selesaikan dulu untuk melakukan pruning, kemudian kita lakukan penyemprotan dengan fungisida Amistar Top dan pupuk daun. Oke kawan-kawan, saya sudah menyelesaikan untuk melakukan pruning pada keseluruhan tanaman cabai irigasi kapiler ini. Dan ini sampahnya banyak sekali ada di bawah teman-teman. Nah, untuk pruningnya tadi sudah saya beritahu ya, kita buang saja tunas air, kecuali yang sengaja kita tinggal seperti ini sengaja saya tinggal, ini tidak saya petik. Jadi tidak perlu ragu ya teman-teman ya, kalau ada muncul kita buang. Seperti contoh yang ini yang sengaja saya tinggal di minggu lalu sudah besar, jadi tidak saya buang. Dan apabila ada tunas air berikutnya yang muncul baru kita buang ya. Ini contoh di sini masih ada. Ini dia teman-teman ya, ini minggu lalu. Ini contoh yang tidak saya pelihara sama sekali. Ini ada muncul lagi ya, kita buang saja. Daun yang besar boleh kita buang sebagian, tidak perlu semuanya, karena ini masih membantu fotosintesis. Nanti ketika cabang Y ini kelihatan ya, cabang Y teman-teman, ketika ini sudah rimbun baru kita buang yang daun besar-besar ini, atau daun bawaannya ya, kita buang. Ini tunas air kita buang saja sehingga bersih teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini. Tinggal saya lakukan penyemprotan
fungisida dan pupuk daun, dan terakhir nanti kita kocor dengan kalsium agar bunga-bunganya ini tidak rontok. Ini ya teman-teman ya, bunganya bagus. Oke, saya lanjut dulu untuk melakukan penyemprotan. Ya, selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan teman-teman. Kita racik dulu. Harganya 12.000 saya beli teman-teman. Ini Amistar Top, ini yang biasa saya gunakan. Ini cocok sekali digunakan untuk cabai sudah dewasa ya, terutama yang sudah memunculkan bunga. Ini saya gunakan air sekitar 3 liter karena ini dosisnya per liter itu setengah mili, berarti saya gunakan 1,5 mili. Saya ambil dulu. Ya, pas. Untuk suntikan semacam ini Anda bisa cari di teman-teman ya, di di toko pakan ternak. Ini banyak dijual, biasanya untuk nyuapin anak kucing sama nyuapin anakan burung ya teman-teman ya. Tapi bukan jarum biasanya depannya. Kalau jarumnya ini saya dapat dari bekas suntikan printer. Ya, pintar-pintar Anda saja mencarinya ya. Tujuannya apa sih? Biar memudahkan dalam menakar. Oke. Ya, buat rekan-rekan yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan semoga puasanya berjalan lancar dan amal ibadahnya bisa diterima ya teman-teman. Ya, di sini saya gunakan Gandasil B. Ini 3 liter. Di sini saya gunakan berapa ya? 1 sendok teh saja teman-teman. Ini sekitar 7 gram dengan air 3 liter, berarti per liternya itu mendapatkan 2 gram lebih. Kalau saya kurangkan, ini dikira-kira saja, ini mungkin sekitar 5 gram. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Kita masukkan. Ya, tinggal dicampur dan kita aplikasikan. Oh ya, mungkin masih ada yang penasaran, lahan saya ini seperti ini teman-teman. Ini di atasnya tidak ada penutup sama sekali, artinya terkena panas hujan tanaman ini tetap oke ya. Dikarenakan juga tanaman ini tidak perlu khawatir nutrisinya tercemar karena di dalam pipanya itu hanya air biasa. Andai kata hujan sekalipun masuk ke dalam ya lebih baik ya, kita tidak perlu ngisi pipa lagi. Tapi kemungkinan besar untuk masuk itu agak kecil ya, karena terhambat di tanahnya. Kemudian di polybag itu terdapat lubang-lubang kecil yang air hujan itu akan keluar melalui situ. Sehingga pengisian pipa ini tetap harus dilakukan seminggu sekali atau 2 kali tergantung kekuatan sinar cahaya matahari ya teman-teman ya. Kalau cuaca panas biasanya seminggu 2 kali, kalau cuacanya mendung-mendung saja biasanya 1 kali ngisi itu tahan bisa sampai 4-5 hari. Oke, langsung saja saya semprot dulu teman-teman untuk mempersingkat waktu karena cuaca ini mendung, tapi sepertinya tidak hujan, hanya mendung biasa.
Oke, kawan-kawan, sudah di rumah lagi. Kita catat dulu ya apa yang kita lakukan di hari ini. Kita lihat dulu kemarin part 010 memasuki minggu keempat. Sekarang berarti part 011. Ya, hari ini tanggal 29 kawan-kawan. 29/04 tahun 2020. Kegiatan saya pruning susulan ya. Pruning susulan. Kemudian tadi semprot fungisida. Saya gunakan Amistar Top tadi ya, dan juga pupuk daun. Gandasil B yang warna merah. Sebenarnya ada 3 teman-teman, cuman belum saya lakukan, mungkin agak sorean karena tadi ya tidak baik ya puasa-puasa berlama-lama di kebun, nanti bisa haus. Jadi saya putuskan untuk pengocoran kalsium di sore hari nanti. Pengocoran kalsium. Ya, ini kalsiumnya sudah saya siapkan teman-teman, nanti tinggal dibawa saja ke kebun. Untuk kalsium yang saya gunakan bisa lihat di deskripsi, sudah pernah saya ulas ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu tayangannya teman-teman ya. Sudah saya review juga tadi bagaimana kondisi tanaman saya di kebun. Kondisi tanaman yang dipotong pucuk, kondisi yang tidak dipotong pucuk, dan per hari ini saya sudah menggunakan Gandasil B ya teman-teman untuk menggantikan Gandasil D di minggu lalu, dan seterusnya saya akan gunakan Gandasil B ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung barangkali ingin tahu cara proses tanam sampai di hari ini, bisa lihat di deskripsi teman-teman, karena semuanya sudah didokumentasikan secara berurutan mulai dari cara tanam sampai ke perawatan-perawatannya. Dan tidak ada salahnya juga Anda subscribe channel ini untuk barangkali menerima update-update terbaru dari saya. Ya, saya harap Anda bisa terhibur atau setidaknya menambah wawasan Anda, atau setidaknya bisa sharing pengetahuan dari saya, karena di sini saya menceritakan murni pengalaman pribadi dan saya bercocok tanam berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan di sini saya mencoba berbagi kepada semua. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.